Shalom, jumpa kembali dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Kali ini bersama saya Lina dan Bapak Mingkwang. Dan tentu saja dengan Pendeta Chandra Gunawan. Iya, yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sekitar pengampunan dosa dan keselamatan. Oke, mungkin nanti ya Pak Chandra akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menjadi pergumulan umat Kristen. Oke Pak, mungkin pertanyaan yang pertama mengenai kematian seorang bayi. Apakah kematian seorang bayi itu akan masuk surga atau masuk ke neraka? Sementara kita tahu bahwa bayi itu belum menyadari atas keberdosaannya. Kemudian melakukan dosa pun mungkin tidak pernah gitu ya. Jadi bagaimana Pak itu? Iya. Memang adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Kristen ataupun juga oleh kebanyakan kita ketika kita melihat realitas seorang anak kecil apalagi bayi meninggal dunia dan kita bertanya kemanakah seorang bayi akan pergi ketika dia meninggal dunia. Nah, ajaran Alkitab memperlihatkan kepada kita pertama bahwa semua orang itu adalah orang berdosa. Dan yang kedua bahwa semua orang berdosa ketika dia meninggalkan dunia ini maka mereka akan berhadapan dengan penghukuman. Nah itulah sebabnya maka berdasarkan prinsip ajaran Alkitab ini kita kemudian tidak dapat mengambil kesimpulan yang lain selain daripada bahwa seorang bayi yang meninggal dunia dia akan masuk ke dalam penghukuman. Hanya pertanyaan yang seringkali ditanyakan adalah apakah itu adil? Adilkah bagi seseorang yang katakanlah tidak pernah melakukan dosa karena dia masih bayi untuk kemudian ketika dia meninggal dia masuk ke dalam penghukuman. Nah maka disitulah salah satu kesalahpahaman orang-orang waktu kita berbicara tentang dosa. Karena waktu kita berbicara tentang dosa kita seringkali berpikir bahwa dosa sekedar merupakan perbuatan. Nah, tetapi dosa di dalam Alkitab itu bukan merupakan sekedar perbuatan. Dosa itu adalah natur daripada manusia. Nah, jadi ketika seorang lahir dalam dunia ini menjadi seorang bayi, natur dia adalah orang berdosa. Jadi tinggal menunggu waktu saja dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sama seperti kalau misalnya saya bisa ilustrasikan seperti ini. Waktu kita melihat bayi misalnya. Nah, bayi kan belum bisa berbicara, betul ya, Bu Lina ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa pastikan bahwa kalau dia besar, gitu ya, dia akan bisa berbicara, berkomunikasi seperti orang pada umumnya, begitu. Nah, maka jawabannya tentu pasti dia akan mampu berbicara. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tumbuh menjadi orang yang pasti akan berkomunikasi, naturalnya begitu. Nah, karena dia adalah makhluk sosial, maka waktu akan menolong dia bisa berkomunikasi, berbicara. Nah, manusia adalah orang berdosa, hanya ini masalah waktu saja. Jadi ketika dia dewasa, dia akan berbuat dosa, pasti. Gitu ya, ataupun tidak menunggu dewasa dalam perkembangan usianya, melawan orang tua dan lain-lainnya. Nah, itu adalah buah daripada natur dia yang berdosa. Nah, hanya pertanyaan yang seringkali ataupun hal yang kita perlu pikirkan lebih dalam adalah bagaimana dengan bayi-bayi yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah, barangkali Pak Mingkwang pernah memikirkan apakah kira-kira ada perbedaan antara bayi-bayi yang lahir dalam keluarga Kristen meninggal dengan bayi-bayi yang meninggal di luar dia meninggal tapi dia yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Pernah Pak Mingkwang memikirkan itu? Apakah kira-kira ada persamaannya?
Ya, sebenarnya saya nggak pernah kepikir tentang perbedaan itu ya, karena mungkin asumsinya tadi sama, yaitu bahwa kalau berdasarkan penjelasan Pak Chandra, sebenarnya semua bayi yang lahir itu sudah membawa natur dosa. Berarti asumsi bahwa bayi seperti lembar putih yang bersih itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau dibilang ada perbedaan, harusnya menurut saya mau dia lahir di dalam keluarga Kristen atau bukan Kristen, harusnya sama saja. Yaitu lahir yang bayi yang lahir itu adalah bayi yang sebenarnya sudah membawa natur dosa. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya juga kepikir, oke lah dia lahir dengan natur membawa dosa gitu. Tapi kalau bayi itu meninggal, nah kan tadi pertanyaannya itu akan ke mana ya? Kadang-kadang kita pikirkan tadi dijawab soal keadilan ya. Nah saya pikir kalau bayi itu meninggal tapi belum sempat mendengar berita tentang Injil, nah, berarti dia belum sempat mengaku dosa ya dan menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus karena kondisi dia masih bayi. Nah berarti apakah dia bayi itu akan ke neraka lah kalau mau kita katakan demikian. Ya, ini menarik sekali karena waktu kita berbicara soal bayi-bayi yang lahir dari keluarga orang-orang percaya, kita dalam tradisi iman kita percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Kenapa? Bukan karena bahwa dia tidak berdosa. Bukan, bayi-bayi itu berdosa sama seperti kita juga waktu kita sekarang ada di dalam Tuhan, tapi tetap di dalam kebiasaan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, bayi-bayi ini dia diselamatkan oleh Tuhan yang lahir dari keluarga orang-orang percaya. Kenapa? Karena waktu kita belajar dalam ajaran Alkitab, kita belajar sebuah prinsip bahwa ternyata Tuhan itu membangun perjanjian bukan hanya dengan orang tua yang percaya, tapi juga dengan anak-anaknya, dengan keturunannya. Terhisap di dalam iman orang tua. Maka kita menyebutnya bahwa bayi-bayi itu terhisap dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, jadi sama seperti kita belajar bahwa kita diselamatkan bukan karena kita tidak berdosa, kita nggak bisa tidak berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan, maka Tuhan itu mengaruniakan kepada kita iman kepada kita sehingga kita kemudian dapat percaya kepada Kristus. Nah, kepada bayi-bayi yang sudah terikat perjanjian dengan Tuhan melalui iman orang tuanya, nah Tuhan itu sebenarnya ketika dalam diri bayi-bayi yang lahir dari keluarga orang percaya itu Tuhan memberikan, kita dapat menyebutnya sebagai benih iman. Di mana benih itu ketika ditabur terus oleh firman Tuhan, dia akan tumbuh sehingga bayi-bayi ini ketika dewasa dia akan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, sama seperti sebaliknya bayi-bayi yang yang dilahirkan di luar keluarga orang-orang yang atau keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, dan bayi-bayi ini bukan termasuk orang yang menerima panggilan keselamatan dari Tuhan, maka walaupun dia meninggal waktu bayi ataupun dia meninggal dewasa, misalnya, itu tidak akan mengubah keadaan. Walaupun dia diberi waktu sampai dewasa, dia tetap akan menolak keselamatan. Jadi ini bicara soal timing saja sebenarnya. Nah, itulah sebabnya maka ketika seorang bayi, seorang manusia yang lahir bayi dia meninggal, misalnya saya waktu kecil, nah dia mau dia mendengar berita Injil ataukah tidak, kecuali dia menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, nah dia tetap akan menolak Kristus kalaupun dia usianya lebih panjang daripada usia masa kecil dia waktu dia meninggal. Nah, jadi ada perbedaan, ada prinsip yang sama bahwa Tuhan menyelamatkan siapapun kita karena anugerah Tuhan, memberikan iman kepada kita itu dari Tuhan, dan iman itu bisa juga Tuhan berikan kepada bayi-bayi. Nah, itulah sebabnya ketika seorang bayi yang lahir dari keluarga Kristen meninggal dunia, dia meninggal sebagai umat Tuhan. Dan itulah yang membuat kenapa di dalam tradisi iman kita percaya bahwa bayi-bayi orang-orang percaya yang meninggal dunia, dia akan bersama dengan Tuhan di sorga. Seperti itu, Pak Mingguang. Iya. Ini hal baru bagi saya ya. Beruntung sekali ditarik dengan
adanya kedaulatan Allah terhadap pemilihan. Iya, betul. Jadi pada dasarnya Tuhan berdaulat di dalam menetapkan dan memanggil siapapun untuk boleh menerima anugerah keselamatan, termasuk bayi-bayi yang dia mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, tetapi usianya nggak panjang. Gitu. Nah, itu ketetapan dan anugerah Tuhan lah yang membuat dia mengecap kehidupan dalam dunia ini sangat pendek, tetapi langsung masuk kekalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini saya tidak tahu ini lebih menyenangkan ataukah lebih tidak menyenangkan mungkin untuk kita. Kalau ada yang nanya, nah kan tadi sudah dijelaskan bahwa keluarga Kristen kan. Oke, bagaimana kalau bayi lahirnya sebelum keluarga Kristen itu percaya? Iya, ini sesuatu yang menarik oleh karena kita berbicara soal kematian seorang bayi dari seorang umat pilihan atau sebuah keluarga yang menjadi umat pilihan. Ini kan bicara soal timing ya. Misalnya saja seseorang percaya kepada Tuhan umur 40 tahun, tapi sebelum percaya kepada Tuhan dia sudah berkeluarga, dan ketika dia berkeluarga dia punya anak dan anaknya itu kemudian meninggal dunia. Nah, itu pertanyaannya apakah bayi ini akan diselamatkan ataukah tidak. Nah, maka jawabannya adalah pemilihan di dalam Alkitab dikatakan sudah Tuhan lakukan sebelum manusia itu akhir, sebelum manusia ada. Nah, Tuhan sudah menetapkan seseorang, bahkan sedari kandungan itu dia sudah menerima panggilan itu. Nah, ini bicara soal timing. Gitu. Nah, maka seperti pertanyaan tadi, apakah seorang bayi dari keluarga orang percaya yang kemudian, gitu ya. Nah, ini tetap diselamatkan ataukah tidak? Nah, pada prinsipnya adalah dia tetap umat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena orang tua ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan, hanya waktunya belum. Waktu bayi itu meninggal. Gitu. Jadi kalau saya melihat hal seperti itu, saya melihat atau saya berpikir bahwa bayi itu tetap diselamatkan. Iya. Kebenaran yang sangat melegakan, terutama bagi orang percaya ya. Nah, ini bicara lagi tentang soal percaya ya, untuk diselamatkan. Mungkin banyak orang berpikir nih bahwa percaya kepada peristiwa penyaliban Yesus di salib itu adalah jalan untuk menuju keselamatan. Karena kita tahu ada peristiwa penyaliban itu dan karyanya di atas salib. Nah, selain kita mengetahui peristiwa penyaliban itu, sebenarnya ada nggak sih tanda lain bahwa yang mempertegas bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya sudah diselamatkan loh? Jadi kalau kita berbicara soal pengampunan dosa, maka kita membicarakan mengenai tanda objektif dan tanda subjektif. Nah, yang dimaksudkan dengan tanda objektif adalah pernyataan di luar dari diri kita yang menyatakan bahwa seseorang itu menerima pengampunan dosa, menerima pengampunan dari penghukuman dosa karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu tentu kita bisa baca di dalam kitab suci. Nah, jadi dalam kitab suci kita mendapat sebuah prinsip yang sangat jelas bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus dia mengalami pelepasan dari dosa, mengalami pengampunan dari penghukuman dosa yang harus dia terima sebagai orang berdosa. Nah, jadi secara objektif Alkitab menyatakan itu kepada kita, itu tanda objektif. Nah, tetapi kita juga tentu berpikir bahwa tahu dari mana bahwa saya misalnya tahu bahwa Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia, dosanya diselesaikan, ditanggung oleh Tuhan. Saya bisa mempercayai itu. Tapi pertanyaannya tentu yang seringkali kita tanyakan, tahu dari mana kalau saya termasuk orang yang diselamatkan itu? Iya. Kalau Ibu Lina pernah bertanya barangkali, apakah saya sudah diselamatkan Tuhan ataukah belum gitu? Pernah nggak Ibu bertanya kepada diri sendiri? Mungkin ini menjadi pergumulan setiap orang percaya. Termasuk saya pernah berpikir begini, saya sudah mendapat jaminan keselamatan dengan karya penyaliban dari Tuhan Yesus itu ya. Tapi di dalam
kehidupan seringkali berbuat dosa, berbuat dosa lagi. Nah, apakah pengampunan itu menjamin selama kita berbuat dosa, berbuat dosa kembali? Benar. Nah ini betul. Jadi Alkitab memiliki atau Alkitab menyatakan kepada kita sesuatu yang jelas sekali, bahwa kalau orang percaya kepada Yesus, dia diampuni dari segala konsekuensi keberdosaan dia. Bahkan bukan cuma diampuni, dia ditebus, dilepaskan dari perbudakan dosa. Nah, tetapi tahu dari mana bahwa saya juga mengalami itu? Nah, maka tadi yang sebut istilah sebagai tanda subjektif. Nah, tanda subjektif itu Alkitab menyebutnya apa yang membuat kita dapat percaya bahwa kita termasuk orang yang telah diselamatkan Tuhan. Maka jawabannya Alkitab mengajar kepada kita Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu disebut oleh Alkitab sebagai tanda atau jaminan atau materai, sesuatu yang memperlihatkan keaslian jati diri seseorang. Nah, seseorang yang memiliki Roh Kudus, nah dia menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Hanya pertanyaannya adalah, tahu dari mana saya atau Pak Mingkuang atau Ibu Lina sudah punya Roh Kudus? Nah, maka Alkitab mengajar kita bahwa Roh Kudus itu memang nggak kelihatan, dia adalah roh begitu. Tetapi Alkitab mengatakan dia itu seperti angin. Angin juga kita nggak bisa lihat angin, gitu, tapi bisa dirasakan kehadirannya dalam diri kita. Nah, maka tanda subjektif daripada keselamatan adalah kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Nah, apa yang kita rasakan dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, ini yang tadi Ibu Lina bicarakan, bahwa orang setelah percaya kepada Tuhan, dia punya Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup dia? Nah, seperti namanya, dia Roh Kudus, artinya tugas dia adalah menguduskan seseorang. Nah, menguduskan seseorang artinya dia membuat manusia itu makin hari makin benci dosa dan makin suka melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi ukurannya bukan berapa banyak dosa yang seseorang sudah bisa kurangi, tapi seberapa sering orang makin benci dosa. Nah, jadi kalau orang menyadari ketika orang jatuh dalam dosa yang sama berulang kali misalnya, tapi dia membenci apa yang dia alami dan dia ingin lepas dari itu, hanya terkadang membutuhkan proses yang panjang. Nah, maka orang tersebut sudah diselamatkan karena Roh Kudus ada dalam diri dia. Dan salah satu ciri daripada Roh Kudus ada dalam diri dia adalah bahwa dia membenci dosa dan membenci kejatuhannya dalam dosa. Tapi kita tidak bisa mengukur gitu ya, rasa benci ataupun kejatuhan dalam dosa, rasa benci terhadap kejatuhan dengan dosa itu berdasarkan kuantitas. Misalnya kalau orang 7 kali melakukan sebuah dosa, 8 kali, 9 kali, kita bilang ini orang nggak betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang untuk melepaskan satu dosa tertentu ada proses yang panjang. Ada orang untuk melepaskan katakanlah rokok. Ada orang yang bisa di hari itu juga bertobat, dia berhenti merokok. Tapi ada orang tertentu yang dia tahu dia tidak suka dengan kesalahan dia, tapi dia masih terikat dengan habit itu dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, sehingga ukuran daripada orang itu di dalam Tuhan ataukah di luar Tuhan bukan sekedar dari seberapa banyak dia jatuh dalam dosa. Yang pasti adalah kejatuhan dalam dosa itu sesuatu yang dia benci dan sesuatu yang terus berkurang. Gitu. Karena efek daripada keselamatan itu seperti obat. Waktu kita sakit kita lemah, gitu ya, kita mengalami tubuh kita lemah. Waktu kita minum obat, nah maka apa yang terjadi? Kita namanya sembuh itu kan nggak lemah terus, mulai tumbuh kekuatannya begitu ya. Tetap mungkin memiliki kelemahan, tapi mulai berkurang dan dia mulai semakin kuat dan sembuh. Nah, jadi waktu kita melihat keberdosaan seseorang, kejatuhan dalam dosa, maka salah satu ukuran yang penting di dalam melihat apakah orang tersebut berkubang dalam dosa ataukah tidak, nah itu adalah kebencian dia terhadap dosa dan keinginan dia untuk mau mentaati Tuhan.
Nah, tapi kalau orang berkubang dalam dosa, nah kita bisa katakan kemungkinan besar dia tidak ada di dalam Tuhan. Karena kalau Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, orang tersebut mesti mengalami pembaharuan. Begitu Bu Lina sama Pak Mingkon. Ya, jadi kalau dia sudah kalau dia sudah sudah selamat, berarti tandanya harusnya dia mulai membenci dosa ya. Iya, betul. Ya, kadang-kala rasanya kok tiap hari kadang-kadang pasti dosanya masih tetap dilakukan, sampai kadang-kadang kita itu berpikir sebenarnya saya sudah diampuni apa enggak sih? Sebenarnya pada akhirnya kita akan tetap diampuni atau tidak sih? Karena apakah mungkin ada satu dosa benar-benar, kalau tadi kan berkurang kan? Saya tidak tahu apakah ada satu orang mungkin benar-benar hilang nol. Kalau misalnya rokok kan gampang, tapi kalau misalnya hal yang lain yang ada, misalnya kecintaan pada sesuatu, ya mungkin agak berkurang, tapi mungkin tidak benar-benar hilang. Apakah pada akhirnya, kalaupun dia tidak nol, pada akhirnya apakah dia akan tetap diampuni? Iya, nah jadi kembali kepada prinsip pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi selama manusia ada dalam dunia ini selalu akan ada titik hitam dalam hidup kita itu. Kenapa? Karena kita masih ada dalam dunia ini. Jadi dalam dosa tertentu kita berhasil mengurangi drastis. Misalnya saja orang punya kebiasaan marah-marah. Nah itu nggak gampang untuk menghilangkannya. Waktu orang bertobat mungkin masih bisa marah, tapi tidak seperti sebelum orang bertobat, dia berkurang. Tapi tidak berarti bahwa hidup dia bisa sempurna, semua hal menjadi baik, tidak. Karena itu baru akan terjadi kelak waktu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, maka yang membedakan antara orang percaya dan tidak percaya adalah bahwa dia mengalami pembaharuan itu bukan sebagai sebuah syarat supaya dia mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu sudah didapatkan. Efek daripada pengampunan dosa itulah yang kita sebut sebagai proses penyucian ataupun pembaharuan hidup orang-orang Kristen. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi, apakah kalau sampai menjelang akhir hayat saya masih menyimpan ataupun masih jatuh dalam dosa tertentu, nah apakah itu berarti saya akan tetap diselamatkan? Maka jawabannya, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap akan diselamatkan. Tapi tidak berarti bahwa dosa yang masih ada dalam kehidupan seseorang dalam dunia ini tidak membawa dampak tertentu dalam kehidupan orang tersebut. Karena dosa bisa membuat orang tidak bisa melayani dengan efektif karena terhambat oleh dosa itu. Bahkan dosa bisa menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Bahkan dosa juga bisa membuat Tuhan tidak memberkati kehidupan dia. Gitu. Nah, maka dosa yang masih ada dalam kehidupan orang-orang percaya bukan berarti it's okay. Gitu. Bukan berarti, tapi tidak berarti bahwa kita tidak akan selamat karena kita belum sempurna dalam dunia ini. Nggak mungkin kita akan sempurna dalam dunia ini. Itulah alasannya kenapa kita menantikan hari di mana Tuhan akan memperbarui kehidupan kita secara total. Begitu Pak Minggu. Apakah ini Pak bisa menjadi suatu perhatian gitu ya bagi orang yang orang percaya tentunya akan semakin lama menghindari dosa dan seperti yang Bapak tadi katakan membenci dosa. Tapi bagi orang yang terus-terus berbuat dosa menjadi suatu pertanyaan di dalam kepercayaannya itu sendiri. Betul, apakah ini orang memang sudah di dalam Tuhan atau bukan ya? Iya betul. Memang tadi saya mengatakan bahwa tanda subjektif ini adalah sebuah tanda yang tadi saya sebut subjektif, artinya bahwa kita bisa salah di dalam menilai apakah misalnya saja banyak orang yang di dalam kehidupannya mengikut Tuhan, dia bertanya, apakah saya akan masuk surga? Nah, kenapa dia bertanya begitu? Karena dia bergulat sekali dengan satu mungkin dosa tertentu dalam kehidupannya. Dia berjuang, tapi dia merasa bahwa dia tidak berhasil menaklukkan dosa tersebut, sehingga dia menjadi ragu seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu, ketakutan seperti itu, nah kita menyebutnya sebagai ketakutan yang kudus. Itu datang dari Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa kita itu sangat lemah sekali, sehingga kita membutuhkan Tuhan untuk bisa
menjalani kehidupan sebagai orang percaya dalam dunia ini. Itu adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu dalam diri kita untuk membuat kita rendah hati. Bahwa kita itu tidak kuat sama sekali dalam dunia ini. Nah, tapi di sisi yang lain, memang kita juga mesti waspada ketika kita menyadari bahwa di dalam kehidupan, misalnya ada orang tertentu yang menyepelekan dosa. Hari ini berbuat dosa, menyesal. Besok bikin lagi yang sama. Seolah-olah sesuatu yang kita lakukan itu tidak punya perasaan menyakitkan dalam diri kita. Nah, itu yang tadi dikatakan. Pernah ada satu orang berkata seperti ini. Kita orang dagang. Kalau waktu kita dagang, udah terbiasa berbohong katanya. Jadi sekali berbohong, kedua berbohong, ketiga lama-lama jadi kayak biasa aja, nggak ada perasaan gimana waktu kita berbohong. Nah, itu sebuah warning begitu. Itu sebuah warning karena kalau orang sudah ada di dalam Tuhan, gitu ya, dia katakanlah bekerja, dia berdagang, kemudian dia berbohong dan kemudian dia merasa itu it's okay. Nah, itu bahaya sekali. Itu artinya dosa itu sesuatu yang tidak lagi menyakitkan dirinya. Padahal waktu kita sudah ada di dalam Tuhan, waktu kita jatuh dalam dosa itu seperti kayak tertusuk duri, begitu, itu sakit begitu. Sehingga kita nggak mau duri itu ada di situ, kita ingin cabut itu. Nah, maka seperti yang tadi Ibu katakan, kalau ada orang kemudian dia jatuh dalam dosa berulang-ulang dan tidak ada penyesalan, tidak ada air mata di situ, dia menjadi biasa dengan hal itu. Nah, itu bahaya. Begitu, itu bahaya, itu warning untuk orang tersebut. Begitu, karena Roh Kudus itu diberikan kepada umat Tuhan, salah satunya adalah untuk apa? Untuk membuat hati mereka peka terhadap dosa. Gitu. Dosa sekecil apapun. Dulu kita nggak menganggap dosa tertentu itu signifikan. Begitu. Nah, tetapi waktu kita memiliki Roh Kudus, hidup kita itu dibuat Tuhan menjadi peka. Sehingga jangankan marah berlebihan, mungkin ngomong tak sengaja melukai orang di sekitar kita, itu kayak membuat kita tidak nyaman, tidak merasa ada yang nggak beres, harus dibereskan. Nah, itu Roh Kudus ada dalam diri orang tersebut. Nah, itu yang membedakan, Bu. Tidak sama minggu. Bisa jadi tanda keselamatan juga ya, yang subjektif. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali Pak Chandra untuk penjelasannya. Ya, dengan demikian kita sudah mendengarkan penjelasan tentang dosa dan keselamatan. Melalui penjelasan hari ini semoga begitu banyak pertanyaan yang selama ini ada di dalam pikiran kita, semoga bisa terjawab melalui diskusi kali ini. Tapi kalau belum, nantikan di sesi Kompas Iman yang selanjutnya. Jika Anda suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai jumpa di acara Kompas Iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.